Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah, iqlamu anna Allah qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masih di bab tentang penyembelihan, al-adhahi, tentang penyembelihan. Yang dimaksud penyembelihan di sini adalah penyembelihan yang berkenaan dengan anjuran Rasulullah SAW di hari Idul Adha. Jadi yang muslimin itu punya hari besar, ya, hari besarnya ya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian hari Jumat. Selebihnya daripada itu adalah hari-hari yang dibesarkan oleh saudara-saudara kita. Jadi ya saudara tidak besar, tapi karena dibesarkan ya sudah hari lahir lah ya, hari apalagi besar-besarkan, hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Intinya itu. Dan bahkan kalau di Idul Adha itu malah lebih panjang waktunya, mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Di hari tasyrik itu baktul, jadi tidak boleh orang melakukan puasa, haram hukumnya saat itu. Intinya hari makan-makan saat itu. Dan di hari itu diperintahkan atau dihasung untuk membesarkan nama Allah, takbir, tahmid, ya, dan sebagainya. Jadi boleh terus menerus sampai situ. Nah, ini berkenaan dengan itu. Yang dibahas ini adalah hewan penyembelihan. Jadi tidak lantas menyembelih, bukan hanya menyembelih binatang, tapi binatang yang atau hewan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk kurban di hari raya Idul Adha tadi, ya. Idul Adha itu kalimat udhiyah, hari penyembelihan, di hari nahar, hari mengalirkan darah. Kemarin sampai hadis yang kedua kita bacakan. Sekarang hadis yang ketiga dari bab, atau di tempat saya hadis yang ke 1178. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu al-adha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menyaksikan beridul adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma maka tatkala qadha, telah menyelesaikan sholatnya binasi dengan orang banyak, nadhara ila hunan, beliau melihat, memperhatikan pada kambing yang qad tubihat, sungguh telah disembelih.
Faqala maka beliau bersabda, man dabaha qoblal sholati, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, falyadbah, maka hendaklah dia menyembelih lagi syatan kambing, makana yang dijadikan tempatnya, maksudnya dijadikan gantinya. Wa man lam yakun, dan barang siapa yang tidak ada dabaha, yang sembelihan, falyadbah, maka hendaklah menyembelih alasmillahi, atas nama Allah. Jadi barang siapa yang belum ada mereka itu untuk menyembelih, maka hendaklah dia itu menyembelih atas nama Allah. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi yang namanya bentuk ibadah itu waktunya ditentukan, bagaimana caranya ditentukan. Kayak sholat itu juga begitu. Karena ibadah yang dikatakan sebagai ibadah, maka paling tidak ada contoh ini. Kalau sholat ya bacaannya ditentukan, waktunya ditentukan, bagaimana caranya juga ditentukan. Itu namanya ibadah. Dan sering orang membuat satu ibadah nih, harinya dia tentukan, caranya dia tentukan. Ini yang namanya ibadah juga. Tapi gimana kalau ibadah itu dia sendiri yang menentukan, apalagi dia menentukan pahalanya juga. Ini kan kita ini kan orang yang menjalankan syariat, bukan orang yang bikin syariat ini. Syariat itu sudah ada, dibuat oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulullah SAW. Selain itu adalah orang-orang yang mengikuti syariat saja, terkecuali kalau memang diketahui oleh Rasul, kemudian Rasul diam, takrir. Kemudian hadis ini dari Jundabi bin Sufyan ini pernah beridul adha bersama Rasulullah SAW, yang dia ketahui ya beliau itu sholat ya, setelah menyelesaikan sholat dengan orang banyak hanya berjamaah, kemudian setelah itu kepulangan itu beliau itu melihat ada kambing yang telah disembelih, Nah, ternyata kalau ini disembelih habis sholat tadi kayaknya tidak mungkin. Saya juga keluar baru saja kok ini kambing sudah ya. Mereka para sahabat itu mendengarkan daripada apa yang disabdakan Rasul itu tidak sebagaimana di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kan orang bisa jadi orang itu belajar hadis itu satu hari mungkin ratusan hadis bisa ini ya. Atau dulu itu orang-orang yang tidak bersama Rasul maka tidak mendapatkan ilmu pada saat itu, dan sahabat belum menyebarkan pada yang lain. Bisa jadi orang yang menyembelih ini tadi adalah belum mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu setelah sholat. Nah, bukan berarti sahabat ini orang yang bodoh, tidak. Dia itu orang baik, menginginkan kebaikan. Jadi dia berharap daging sembelihan binatang kurbannya itu atau hewan kurbannya itu, orang itu pertama kali yang memakan atau yang merasakan daging kurban itu kurban saya, maksudnya begitu, sampai segitunya. Sahabat itu dalam hal perlombaan itu kadang-kadang sampai seperti itu. Kalau ada di lain itu coba ya bisa kita lihat, sahabat itu menginginkan satu pahala yang sampai mereka itu berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul, padahal itu tidak dibolehkan. Ada yang menginginkan puasa terus-menerus gitu ya, ada yang menginginkan sholat sepanjang malam, ada yang menginginkan tidak menikah karena dianggap menikah itu sebagai penghalang dia untuk mendekat diri pada Allah Ta'ala. Berlebih-lebihan ya. Bukan berarti keliru itu tadi ya.
Dia itu melihat contoh Nabi yang dijamin masuk surga saja seperti itulah saya ini, itu maksudnya kan begitu. Nah, lalu dibatasi oleh apa yang telah disampaikan oleh Rasul, dinasihati. Saking kemauan tingginya seperti itu. Ya. Dia berharap kebaikan-kebaikan itu bisa menjadikan dia masuk ke dalam jannah, sampai namanya kebaikan juga kalau melampaui batas ya itu ya tidak benar. Nah, namanya satu baik itu adalah ada yang diikuti, dan yang diikuti itu jelas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kan gitu. Telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswatun hasanah. Nah, termasuk ini. Wah, ini harus dibeli lagi nih orang ini ya. Ini dianggap tidak sah. Barulah mungkin ya jadi pelajaran buat sahabat ini, dan menjadi pelajaran bahwasanya sahabat-sahabat lain juga jadi mendengar, jadi tahu juga. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi satu kekurangan atau kekeliruan yang jadikan tuntunan. Kadang-kadang orang-orang yang hebat-hebat juga tidak berani kepada Rasulullah. Kayak terjadi sholat asar, Rasulullah sholat asar 2 rakaat kemudian salam. Kemudian beliau keluar, tidak ada orang beri menegur. Kenapa tidak menegur? Jangan-jangan yang dilakukan Rasul ini adalah wahyu baru turun, kemudian ada perubahan dalam sholat ini. Nah, bahwasanya kembali semula. Jadi 2 rakaat, kan namanya 2 rakaat, kemudian jadi 4 rakaat. Atau mungkin sholat ini diringkas, dikosor. Jadi saking yakinnya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul itu pasti benar. Untunglah ada sahabat yang namanya Dzulyaden memberanikan diri, ya Rasulullah, apakah terlupa atau memang ini diringkas sholat? Loh, memangnya kenapa? Baru 2 rakaat lah. Akhirnya itulah apa namanya, terjadi kesalahan memang dibikin oleh Allah Ta'ala supaya ada syariat bagaimana menegur imam ketika salah dalam sholat. Ini sudah lewat di dalam sholat sana ya. Ini loh dalam Rasul, tapi kita kan tidak. Termasuk ini terjadian seperti inilah, ini lantaran seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan kepada orang banyak bahwasanya siapapun yang menyembelih hewan kurbannya sebelum dia itu melakukan sholat, maka itu tidak sah, menjadi sedekah biasa. Nah, tidak dihukumi dia berkurban, padahal kurban itu pahalanya luar biasa. Tidak ada satu amalan yang melebihi amalan pada saat itu kecuali dia mengalirkan darah bagi orang yang mampu, bisa menandingi, kecuali dia itu pergi jihad kemudian pulang tinggal nangan. Dalam hadis itu ada sebagian para ulama itu yang mengkoreksi tentang hadis itu. Tapi paling tidak kita mengusahakan bagaimana membisa-bisakan kita itu untuk berbuat satu kebaikan yang ada, lepas daripada hukum yang ada. Kayak Ibnu Umar itu ketika ditanya hukum kurban itu wajib atau sunnah, dia jawabnya itu tidak wajib, tidak sunnah, pokoknya Rasul mampu melakukan. Jadi seolah-olah Ibnu Umar mengatakan jangan kamu tanya wajib atau sunnahnya, contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kamu mampu. Orang kan sering meremehkan, nah ini cuma sunnah saja. Nah, sunnah kok diremehkan ya? Apalagi dia meremehkan, bahwa ini kan apa namanya, cuma amalan-amalan kecil, dianggap seperti itu. Oh, makruh saja dia lakukan ini. Padahal kalau makruh yang mestinya kita tinggalkan. Sesuatu yang tidak disenangi, nah ini ya. Meskipun tidak jatuh sampai haruman misalnya gitu. Nah, hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Hal barangkali orang kesemangatan dalam hal apa saja dalam beribadah sampai dia itu melampaui batas ya. Nah, terus kemudian barang siapa yang ini belum menyembelih, ya sudah, belum menyembelih, kamu sembelih atas nama Allah ini ya. Jangan berharap sesuatu kebaikan itu kecuali kebaikan Allah. Jadi diingatkan semua, karena ini penyembelihan hewan kurban dijaga betul niat, karena diberi pahala oleh Allah Ta'ala besar, dan alatnya diberi pahala ini adalah kambing atau lembu, kambing ini ya. Dan nampak
Jadi membawa kambingnya ke tempat penyembelihan gitu ya. Itu kalau tidak dijaga betul, wah setan itu masuk supaya menggugurkan daripada pahala yang akan dia dapat. Hampir rasa kebanggaan, membanding-bandingkan dengan saudaranya yang membawa kambing kecil dan lain sebagainya. Padahal yang membawa kecil itu sudah kemampuannya memang begitu kan, dan lain sebagainya. Timbul suka aku gede diri, itu sudah ada rasa kesombongan dan merendahkan orang lain, menganggap apa yang dilakukan oleh orang lain itu adalah berpahala sedikit. Olehnya begitu. Ini hati-hati betul lah Bapak sekalian, jangan sampai kita apalagi disebut-sebut nama kita dalam satu kebaikan terus kita menjadi senang. Nah, jadilah kita ini orang-orang yang mukhlas. Mukhlas itu adalah orang-orang yang tingkatan sudah dilihat orang dan dilihat orang sama saja sama dia. Dicaci dan dipuji itu sama saja. Dibantu atau tidak dibantu itu sama saja kalau dia niatannya Allah Ta'ala, kan orang ikhlas. Itu betul dan ikhlas, bukan hanya orang yang ikhlas saja, orang yang belajar dari orang ikhlas. Dan ini sulit buat kita ini. Masya Allah begitu ini. Kan setan menggoda anak Adam dipersilahkan oleh Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang ikhlas. Artinya itu semuanya 1179. Wa an Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada kami. Siapa yang berdiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, arba'un la tajuzu fi duhaya, ada 4 yang tidak boleh pada penyembelihan kami. Al-awra'u al-bayin, jadi buta yang tampak jelas, awaruha, butanya. Jadi nomor 1, tidak ada 4 macam gitu ya, tidak ada 4 macam binatang atau hewan yang tidak boleh disembelih, dijadikan kurban di Idul Adha. Itu yang pertama, itu adalah hewan itu buta dan jelas butanya, tidak hanya sakit tapi buta, betul-betul buta, tidak koyo utuh, tidak hanya kelihatan buta, kok nampak belangur ini misalnya. Bukan hanya itu, tapi ini sudah jelas kalau kambing ini buta. Wal maridatu, dan sakit, al bayyinu maroduha, hewan yang sakit telah jelas sakitnya. Jadi kalau sakit, ketika mau disembelih itu sudah sakit, padahal belum disembelih, kurang 1 hari 2 hari dia kambing tadi sakit, hewan tadi sakit, kemudian bisa diobati, disuntik mungkin itu ya, atau dikasih apa, ternyata ketika mau disembelih atau ditunggu, tak tunggu sampai hari tasyrik misalkan itu ya, barangkali sembuh. Nah, sudah, kalau dia tidak sembuh, makanya tidak boleh dijadikan korban. Kalau dia sembuh boleh. Intinya sampai mau disembelih ini sakitnya masih jelas sakit ya. Wala arja'ul bayyinu dola'uha, sakit kaki ya. Sakit kaki ya, kita pincang jelas sakit kakinya atau jelas kepincangannya.
Wal kabiratu, dan kabir ini bukan besar, itu tua ya. Dan telah tua lanjut alati yang la tunki, tidaklah bersumsum lagi. Rawu Ahmadu wal arba'atu wasahahul Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jadi kambing yang terlalu tua atau hewan yang terlalu tua sampai kurus, sampai tidak ada sumsumnya. Ada sumsumnya. Yes. Jangan dipakai untuk kurban. Jadi ini ada 4 macam di hadis ini ya. Jadi jangan menyembelih binatang atau hewan yang dijadikan kurban buta dan jelas butanya. Tanya jelas. Kemudian sakit dan jelas sakitnya. Kalau sakit ini semuanya sakit, apanya saja. Kemudian jadi lain ada nggak ini? Barangkali ada cacatan dan lain sebagainya. Kalau telah terputus buntutnya bedot lah ini ya. Atau kupingnya itu terputus, hilang, terkecuali cuma robek ya. Itu ternyata bahasa Quran dokter mantri hewan itu kok orang desa nih loh, kok kambing melembung nih kok diiris kuping itu baik nggih nalar, ada ilmunya tanya itu untuk mengeluarkan darahnya. Dan rata-rata memang cepat di kalau kambing itu di telinga, ini telinga. Jadi bukan ngawur nih. Ya dulu malah yang kecil saya itu di posoi gerbang gubrak dan itu kirangan ya. Kalau itu kan nah itu masih boleh. Kalau cuman itu untuk pengobatan ya, sakit tahu itu masih boleh. Kecuali kalau diputus still terus cacat putus hilang ini. Nah ini hilang separuh atau hilang berapa? Nah ini kan sudah menjadi kecacatan dia. Tidak menjadi cacat kayak kalau manusia ya, kalau perempuan itu di lubang dikasih anting. Laki-laki kan tidak boleh karena menyamai perempuan boleh. Nah kambing seperti itu masih boleh. Nah ini kambing butanya sakit pokoknya sakit apa saja ya. Kemudian sakit kaki ini terus sering di pincang atau sakit kakinya itu ya dibuat jalan itu ya tersyok-syok kambingnya. Nah ini jangan antara jatuh antara sakit dan bagaimana ya, atau terlalu tua sudah ketuaan gitu ya, hampir nggak bersumsum, nggak ada sumsumnya. Ini tidak ada sumsumnya yang dimaksud ini memang kambingnya itu udah daging kan, yang dimanfaatkan itu dagingnya ya, sampai di ayat itu kan layana luhumuha ya wala dima'uha. Jadi tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala dagingnya, maksudnya kan dagingnya. Kalau darahnya kan dia mengalirkan darah itu kan memang dihasil bukan untuk dimakan darahnya. Pengaliran darah itu hanya aliran penyembelihan ya, penyembelihan. Nah, darah yang mengalir tidak akan sampai pada Allah Ta'ala. Yang sampai itu adalah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Katakan hati-hati tadi, menjaga hati ini supaya tidak ada rasa menguahkan dirinya, saya dan lain sebagainya ya. Pokoknya kita sendiri menghindarilah bagaimana caranya, apa saja yang membuat kita tidak ikhlas atau membuat kita itu senang dipuji ketika membawa binatang kurban itu dan merasa bangga, ini jangan, atau tidak ya disembelih di rumah saja. Jadi yang saya pernah melakukan 2 kali di sholat ini, apalagi di tahun kemarin perbedaan di kalangan muslim ini. Sholatnya ya iki tapi beli siswa ya sekarang aja. Udah sholat tak masalahnya apa lagi ini, hanya beli aja.
Adapun yang niatannya untuk besok ya boleh-boleh saja kok yang masih hari-hari yang diperbolehkan, besoknya lagi juga masih boleh. Ya sudah, disembelih sendiri saja. Dia ngambil kemudian tidak apa-apa, udah sendiri. Mengingat seperti itu. Seandainya bareng-bareng sholat Idul Adha-nya juga tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ya, semuanya sama. Kita tidak apa-apa, tidak harus dibawa ke panitia. Tapi kalau memang itu bisa dijadikan syiar ya silakan. Syiar, apalagi dijadikan beberapa tempat itu malah bagus. RT sana di RT sini tadi di mana-mana itu ada syiarnya. Sana penyembelih, sana penyembelih. Nah, ya. Mau jadi satu juga tidak apa-apa. Kalau ada nilai kebaikannya itu justru kebersamaan ya monggo. Kan Rasulullah juga begitu. Ya, Rasulullah juga memerintahkan si Ali bin Abi Thalib itu untuk jadi panitia, untuk mengurusi, itu namanya kan panitia sekarang, untuk mengurusi hewan kurbannya Rasulullah SAW. Dan kalau sendiri Rasulullah juga pernah menyembelih kambing sendiri. Dua-duanya menyembelih saja. Jadi nanti kalau ada wah masa dibeli dewe tidak apa-apa. Malah justru nanti orang-orang tanya itu, tapi ya diberitahu dulu ini kebolehan saja, tidak harus ini ya. Panitia juga begitu ya, panitia itu tugasnya membantu saja, ampun dikte sing kurban, kecuali kalau yang kurban udah pun monggo kesok manut, manut ini beda lagi. Tapi kalau sekedar dimintai tolong saja ya pun panitia nyuwun tulung nggarap dhewe nggih rekawas napa boleh nek mindo kula niku ambang-ambungan lah misale gitu nggih mboten purun lah pun seperti itu. Dan jangan ada upah bagi si jagal ini. Umpan blenen ki kula upahi anu nih, apa niku? Kepalanya. Nah, nggih. Ya, ini upahnya atau dijual. Nah, bagi yang kurban tidak boleh menjual. Bolehnya kalau orang menerima. Wah, untuk bagian kurban saya. Untuk bagian midir daging kurban dengan wah tidak suka daging nanti berasnya separuh tak telak jadi beras ini kan diberi dia kurban saja. Tapi kalau pengkurban apalagi panitia mengusulkan ini pripun minta lodol mau dia lah jangan biarlah ini ya kulit itu juga enak juga tapi biasanya kalau kambing itu ya kulitnya pun paring-paring pun paling kulit karena yang ngasih banyak jadi oke lah. Lembu kan bisa juga dibagi-bagi. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sak pelana-pelananya itu sak pakaian-pakaiane unta itu masih dibagikan sampai sak dadung-dadungnya bisa kita sampai takutnya dia itu. Ternyata ini ketinggalan makanya. Jadi niatan gini. Ini kok sulam ya sulam. Wa Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu, janganlah kalian menyembelih illa kecuali musinah illa kecuali ayat surah bahwasanya kesulitan alaikum atas kalian fatatbahu, maka sembelihlah oleh kalian itu jada'atan jada'ah, minat dohni dari tambah di dennya itu cangkok kaki kalau tambah kecil-kecil itu tulisannya demi rawal Muslim. Dok itu kayak
bagian kambing yang model-model bentuk-bentuk kambing. Lupa. Jadi kalau hadis ini, janganlah kalian menyembelih kecuali usinah. Usinah itu ya diartikan sin itu kan gigi, ya kan gigi. Artinya yang giginya sudah ganti. Karena sering lah kalau di katanya itu, saya kurang tahu juga, cuman kata orang ya. Hati-hati loh, niku bisa soal niku bakul niku nyemojo niku dicatut ngoten. Nah, pikirannya kalau itu kan udah tidak tahu. Berpuan, puan dadaan. Ngerumpai lah itu puan. Sebetulnya kan tanggal kemudian apa namanya tumbuh lagi. Itu kan jadi apa nih? Jadi ini kambing yang sudah umur maksudnya begitu, ada 2 tahun. Gitu ya. Kalau kibas itu lebih awal. Jadi artikan dan giginya tanggal, ya, ompong. Berbeda dengan jadaah itu adalah ukuran kambing di bawah umur 1 tahun. Dulu ketika Rasulullah SAW, kalau di Bukhari ini dijelaskan ya, ada hadisnya itu, menghasut supaya sahabat-sahabat ini untuk berkorban. Itu saking semangatnya, ada seorang sahabat itu menawarkan kepada Rasul, dia itu gaduh unta, kemudian ya Rasulullah, di rumah saya ada untanya dia, bagaimana saya sembelih dulu ya? Jangan lah, itu punya orang lain ya. Saking semangatnya, nanti tak ganti lah, kamu ganti itu terus jadi nopo saat ini jadi nopo, belum tahu lah, belum tahu, jangan. Sudah lah, ini memang amalan yang baik, tapi kalau tidak mampu ya sudah, kita mengejar supaya kebaikan-kebaikan itu tidak hanya didapati oleh orang-orang yang mampu berkorban. Bagaimana caranya orang yang tidak mampu berkorban ini juga mendapatkan pahala yang paling tidak seimbang, membantu atau bagaimana itu ya, membantu orang-orang yang korban supaya bisa lancar oleh korbannya itu kan bisa saja, kan butuh ya, tidak mungkin dia itu apalagi lembu itu tujuran itu nanti kelamaan. Jadi kalau panitia kan tujuran darat, terus nanti panitia nimbui orang, nah butuh tiang pinten melih, butuh limo, ini pun dikirim limo panitia. Ya, tapi nek kambing itu biasanya ya garap dewi itu butuh wong loro nek paringi kadang apa yang cepat. Ataupun mau ngurus pinten mawon lah ya lebih cepat. Karena nggak bagi-bagi itu agar royak kan malah tidak terkoordinir nanti ya. Kalau dari 7 orang kasih 5 lagi, hanya ke 5 lagi malah lebih cepat. Dirobohkan tapi bisa panitianya berapa, bisa koordinir berapa, kambing tinggal nambahin ya. Kecuali kalau yang punya itu mau setor lah ya. Ada orang bagaimana tidak berani sama darah, lihat darah wis cumpleng ya. Dan mestinya kalau laki-laki ya jangan begitu, nanti ngerti darah wis cuma pun tuh jihad ya piye ini ya, harus latihan darah sih. Ada anaknya sunat langsung mabut tuh kayak dulu, anaknya sunat kan langsung mabut ya. Oh ini ya alhamdulillah, terus kadang-kadang hal-hal semacam yang kelihatannya dianggap kita tuh sepele itu bagi mereka tidak sepele. Darah itu takutnya luar biasa. Disuruh nunggu istrinya melahirkan tidak berani. Ngejok-ngejok ke orang tua nih, berat. Tidak seperti itu. Adalah persiapan, adalah kita itu berikat dalam satu arahnya ke sana, itu harus ada. Bagaimana caranya? Mungkin lari pagi dan bagaimana? Kalau mau diniatkan supaya fisik ini bisa kuat, nanti dan gak sakit-sakitan dengan jalan itu, mungkin usahanya dengan itu ya begitu. Semuanya diniatkan karena Allah Ta'ala.
Kalau sekedar ben sehat tok, sehat ben apa? Sehat. Kalau sehat biar beramal soleh. Nah ini baik ini. Nah kalau cuma ben sehat aja, nanti malah ada juga orang sehat itu malah maksiatnya kuat. Benar. Ada juga lah orang yang sakit sama sehat itu justru diberi pahala banyak sakitnya. Jadi mengipleh-ipleh itu malah pahalanya dia sabar, tidak sampai berobat secara syirik, digugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau orang mundar mandir rono ini belum tentu amalan itu lebih baik. Walaupun mungkin kebaikan dia melakukan ini di perjalanan banyak godaan mungkin ini kan, paling di perjalanan banyak orang yang terpaksa kita ya, melihat aurat perempuan terus piye ya. Mudah-mudahan ya, yang jelas Allah Ta'ala itu tidak mempersulit lah gitu ya, mempersulit loh mereka begitu ya. Daripada kita ini hendaklah menutup daripada kemaksiatan yang ada ini semaksimal mungkin ya. Jangan sampai kita itu kayak Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, Masya Allah, menjaga daripada keilmuannya itu sampai Masya Allah. Kalau digambarkan melihat sama buta itu kalau manfaatnya lebih buta dia mengingat buta saja, saking begitunya Masya Allah diberi karunia oleh Allah Ta'ala bisa melihat dunia luar. Apalagi Imam Nawawi umurnya berapa? Belum sempat menikah, 40 atau berapa itu? Belum menikah. 40 belum menikah itu bukan karena dia takut menikah, enggak. Waktunya habis. Waktu yang sekian itu loh, dari umur berapa ya dia belajar sampaikan. Warangan bukunya itu luar biasa. Banyaknya yang masuk. Salah satunya ya Riyadhus Shalihin yang kecil itu ya Arba'in gitu kan banyak, ada apa saking banyaknya ulama-ulama zaman dahulu sampai seperti itu ya, kita kan Masya Allah ampun bisa aja pun ya karena berbeda di samping pun soal kemudian Insyaallah. Ini saya kira mungkin apa yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Sekian apa yang saya sampaikan, kita berharap pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman buat kita ini untuk bisa menjalankan sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.